25 pesan Paus Fransiskus yang menggetarkan jiwa dunia dan menyentuh sanubari. Di tengah dunia yang hiruk-pikuk, banjir kata-kata tanpa makna, yang penuh kegelisahan dan keluhan, suara lembut namun tegas dari seorang pria berjubah putih dari Roma terus mengalun laksana angin sejuk yang menyentuh padang hati manusia. Ia adalah Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi Gereja Katolik, Gembala Universal bagi lebih dari 1,4 miliar umat Katolik, dan nabi kontemporer yang berjalan dengan sepatu berlumpur dan hati berlumur belas kasih. Kata-katanya bukan sekadar rangkaian kalimat. Mereka adalah percikan cahaya dari kesunyian doa, nafas Injil yang mengejutkan, sekaligus pelukan lembut kepada jiwa-jiwa yang letih. Kadang ia menegur dunia seperti Nabi Yeremia, kadang ia menghibur seperti seorang ibu. Namun selalu, ia membangunkan kesadaran terdalam umat manusia. Berikut ini adalah serpihan cahaya dari Paus Fransiskus, seruan yang menyentuh luka terdalam dunia, membangunkan hati yang tertidur, dan menuntun kita pada kebaikan yang sejati, yang lembut namun kuat seperti salib Kristus. 1. Realitas lebih penting daripada ide. Dalam dunia yang tenggelam dalam kata-kata kosong, Paus Fransiskus mengundang kita untuk memandang wajah manusia, bukan hanya teori. Ia menegaskan bahwa kemanusiaan tak bisa dijelaskan dalam grafik, melainkan harus dirangkul dalam belas kasih. 2. Jangan biarkan harapan dirampas dari hatimu. Ini bukan sekadar penghiburan, ini adalah bendera perlawanan melawan nihilisme. Ketika dunia berkata, segalanya sia-sia, Paus berkata, harapan tak pernah padam, sebab Kristus telah bangkit. Jangan biarkan nihilisme mencuri pengharapan dan iman akan Kristus dari hidupmu. 3. Waktu lebih besar dari ruang. Ia mengundang kita untuk menjadi penabur, bukan perampas. Untuk setia dalam proses, bukan terpaku pada pencapaian. Ia mendorong Gereja Katolik untuk tidak tergesa mencari hasil, tetapi berjalan bersama umat manusia, langkah demi langkah, dalam pesiarahan rohani. 4. Kita semua adalah pendosa, tapi Allah tidak pernah lelah mengampuni kita. Inilah jantung Injil, Allah adalah Bapa yang menanti dengan penuh kasih dan kerahiman, bukan hakim yang menghukum. Dalam dunia yang mudah menghakimi dan sulit mengampuni, Paus menghadirkan kembali wajah Allah yang penuh kelembutan. 5. Gereja bukan rumah bagi orang-orang sempurna, tapi rumah sakit lapangan bagi mereka yang terluka. Ia membalik paradigma, gereja bukan klub orang suci, melainkan tempat bagi yang patah, yang terluka, yang mencari makna dan kasih. 6. Tanah ini tidak diwarisi dari leluhur, tapi dipinjam dari anak cucu kita. Melalui Laudato Si, Fransiskus menggugat keserakahan zaman ini. Ia melihat bumi sebagai puisi yang hidup, saudari yang menderita, bukan objek untuk dikeruk. 7. Mengasihi berarti melayani, bukan menguasai. Kekuasaan sejati bukanlah menaklukkan, tapi membasuh kaki. Dalam dunia yang mengejar dominasi, ia menunjukkan bahwa cinta sejati bersujud dalam kerendahan hati. 8. Doa bukan pelarian, melainkan kekuatan revolusioner. Di tengah dunia yang bising, Fransiskus mengingatkan bahwa doa adalah akar perubahan. Bukan eskapisme, tapi perlawanan diam terhadap kejahatan. 9. Setan masuk lewat kantong uang. Ia menggugat sistem ekonomi global dengan keberanian kenabian. Uang bukanlah dosa, tapi cinta akan uang adalah akar dari banyak luka. Ia memperingatkan kita akan kekuatan merusak dari keserakahan. 10. Kita tak bisa menginjili dengan wajah seperti abis minum cuka. Fransiskus mengembalikan wajah Injil kepada sukacita. Ia menolak gaya pewartaan yang muram dan menakutkan. Kabar gembira harus tampak dari mata yang bersinar dan senyum yang mengundang. 11. Kita butuh budaya perjumpaan, bukan tembok. Ia membangun jembatan ketika dunia mendirikan dinding. Perjumpaan adalah jalan menuju perdamaian, dialog adalah wajah kasih. 12. Gosip adalah bom waktu yang menghancurkan komunitas. Dengan bahasa yang membekas, ia menyebut penggosip sebagai teroris rohani. Lidah yang tak dijaga bisa menghancurkan persekutuan. Ia mengajak kita untuk membangun budaya kebenaran dan kasih, bukan gosip yang membakar. 13. Jangan takut bermimpi besar. Untuk kaum muda, ini adalah manifesto pengharapan. Dunia tak berubah oleh apatisme, melainkan oleh jiwa-jiwa yang bermimpi dalam terang Kristus dan bertindak dalam cinta. 14. Keheningan lebih kuat daripada teriakan. Dalam keheningan, suara Allah berbicara. Dalam keheningan, hati manusia disembuhkan. Ia mengajak dunia yang ramai untuk diam, dan mendengar bisikan kasih. 15.
Kita sedang menghadapi bukan hanya krisis ekologi, tapi krisis spiritual. Kerusakan bumi adalah gejala dari krisis hati manusia. Pertobatan ekologis sejati adalah pertobatan batin, pertobatan kepada kesederhanaan dan rasa syukur. 16. Hari ini juga, Yesus mengetuk pintu, tapi dari dalam gereja, supaya kita membiarkannya keluar. Sindiran lembut tapi tajam, gereja tak boleh menyembunyikan Kristus. Ia harus membuka jendela kasih, agar dunia melihat terang. 17. Kelembutan adalah kekuatan para pemenang. Di dunia yang menghargai kekerasan, Paus Fransiskus menyanyikan lagu kelembutan. Ia memperlihatkan bahwa hanya cinta yang mampu mematahkan lingkaran kekerasan. 18. Kristus hidup, dan Dia menginginkanmu hidup juga. Kata-kata ini ditujukan pada generasi muda, namun menggema ke seluruh bumi. Hidup bukanlah sekadar ada, tapi menyala dalam cinta dan pelayanan. 19. Setiap kali kamu memberi makan yang lapar, kamu memberi makan Kristus. Ia mengajak kita untuk melihat wajah Kristus dalam wajah-wajah yang terlupakan. Pelayanan sosial bukan sekadar aksi, tapi perjumpaan dengan Allah sendiri. 20. Marilah kita menjadi gereja yang keluar, bukan gereja yang tertutup dan nyaman. Gereja yang sejati tidak tinggal dalam temboknya. Ia harus pergi ke pinggiran, menjangkau mereka yang terpinggirkan, dan menjadi tanda kasih di tengah luka dunia. 21. Tidak ada kekudusan tanpa belas kasih. Ia mengingatkan bahwa kekudusan bukanlah keterpisahan, melainkan kedekatan. Bukan menghindar dari dunia, tapi menyelam ke dalamnya dengan hati Kristus. 22. Jika kita kehilangan kemampuan untuk menangis, kita telah kehilangan sesuatu yang sangat manusiawi. Air mata adalah bahasa jiwa. Fransiskus mengajak kita untuk menangis bersama mereka yang menderita, sebab disitulah kita benar-benar menjadi manusia. 23. Belas kasih adalah nama lain dari kasih Allah yang mengalir tanpa batas. Belas kasih bukan perasaan, tapi tindakan ilahi yang menjangkau yang terjatuh dan yang dikucilkan. Di dalam belas kasih, wajah Allah bersinar paling jelas. 24. Tidak ada masa pensiun dalam mencintai. Ia menolak budaya pembuangan terhadap para lansia. Kasih tak pernah usang. Setiap umur adalah waktu untuk mengasihi sampai akhir hayat. Hal ini ia buktikan dengan kesaksian hidupnya, tetap menjadi gembala gereja Katolik sampai maut menjemputnya pada tanggal 21 April tahun 2025. 25. Iman sejati mengguncang hati, bukan hanya mengisi kepala. Fransiskus menolak iman yang beku. Ia menyerukan iman yang menggerakkan hati menuju tindakan, belas kasih, dan perubahan. Akhir kata, cahaya dari hati sang gembala yang abadi di hati umat manusia. Dalam kata-katanya, Paus Fransiskus tidak hanya mengajarkan, ia menyentuh, menggelitik, membangunkan, dan memeluk. Ia adalah suara kasih dalam dunia yang penuh kebisingan. Ia adalah nabi kelembutan dalam zaman kemarahan. Ia adalah wajah Kristus yang tersenyum dan mengulurkan tangan. Semoga kata-katanya menjadi pelita bagi dunia yang meraba dalam gelap. Sebab seperti yang ia katakan, dunia akan berubah bukan karena banyaknya struktur, tapi karena hati yang diubah oleh belas kasih. Salve.